Baik, selamat malam Mbak. Perkenalkan, nama lengkap saya Yolansi Porandun. Saya mahasiswa Sosiologi semester 3 kelas A dengan NIM 1903030026. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah metode penelitian, yaitu berkaitan dengan ujian akhir semester. Kant dan paradigma ilmu penelitian. Gagasan paradigma memiliki asal-usul kuno dalam sejarah pemikiran filosofi. Itu digunakan baik oleh Plato atau berarti model, dan oleh Aristoteles berarti contoh. Dalam ilmu sosial, penggunaannya telah digelembungkan dan dibingungkan oleh berbagai ilmu sosial. Penggunaannya telah digelembungkan dan dibingungkan oleh berbagai makna yang berbeda. Ini berkisar dari sinonim untuk teori hingga subdivisi internal. Sebuah teori dari sistem gagasan yang bersifat prailmiah hingga marsab pemikiran dari prosedur penelitian, teladan yang setara dengan metode. Oleh karena itu, tampaknya berguna untuk meninjau secara singkat makna yang diberikan pada konsep paradigma oleh Serjana yang pada tahun 1960-an sekali lagi membawanya ke perhatian para filsuf dan sosiologi sains. Kami mengacu pada Thomas Kuhn dan esainya yang terkenal merefleksikan perkembangan historis ilmu pengetahuan. Kuhn menyangkal pemahaman tradisional ilmu pengetahuan sebagai perkembangan kumulatif dan linear dari akumulasi baru. Menurut konsepsi tradisional, penemuan tunggal dan penemuan akan ditambahkan ke badan pengetahuan sebelumnya dengan cara yang sama seperti batu bata ditempatkan satu di atas yang lain dalam konstruksi sebuah bangunan. Menurut Kant, meskipun ini adalah proses sains di mana normal adalah juga momen revolusioner di mana konstruksi dengan masa lalu dipatahkan dan konstruksi baru dimulai, sama seperti untuk mengambil membangun metafora lagi dari waktu ke waktu. Bangunan bata tua diledakkan untuk memberi ruang bagi bangunan berbeda secara struktural, misalnya gedung pancakar langit yang terbuat dari kaca dan aluminium. Kan mengilustrasikan argumen dengan koleksi contoh yang kaya dari alam sains. Misalnya, dia mengutip perkembangan fisika optik yang saat ditafsirkan dalam istilah kuantum. Menurut pandangan ini, cahaya terdiri dari foton yang menampilkan beberapa ciri gelombang dan beberapa sifat partikel. Kan menunjukkan bahwa sebuah teori kuantum dikembangkan oleh Planck, Einstein, dan lainnya. Cahaya diyakini sebagai gerakan gelombang transversal. Teori terakhir ini dikembangkan pada awal abad ke-19, lebih awal lagi pada abad ke-17. Pandangan dominan adalah optik Newton yang menurutnya cahaya terdiri dari sel-sel material. Pergeseran dari satu perspektif teoritis ke teoritis lainnya begitu meluas dan memiliki konsekuensi radikal bagi disiplin ilmu yang bersangkutan, sehingga Kant tidak ragu-ragu menggunakan istilah revolusi ilmiah. Perubahan apa dalam disiplin tidak ragu-ragu menggunakan istilah perubahan apa dalam disiplin tertentu setelah salah satu revolusi ini menghasilkan pergeseran dalam masalah yang tersedia untuk meneliti ilmiah dan dalam standar di mana referensi menentukan apa yang harus dihitung sebagai masalah yang dapat diterima atau sebagai solusi masalah yang sah. Reorientasi dalam disiplin terjadi yang terdiri dari perpindahan jaringan konseptual yang melalui para ilmuwan memandang dunia. Jaringan konseptual inilah yang
sebutkan sebagai paradigma dan aspek teorinya, ilmiah daripada analisisnya tentang proses perkembangan dalam sains yang menarik minat kita di sini. Tanpa paradigma, suatu ilmu tidak memiliki analisis dan kriteria pilihan ilmu. Semua masalah, semua metode, semua teknik sama-sama sah. Sebaliknya, paradigma merupakan panduan paradigma. Ingatkan, tidak hanya menyediakan peta tetapi juga beberapa petunjuk penting untuk pembuatan peta kepada para ilmuwan. Dalam mempelajari sebuah paradigma, ilmuwan memperoleh teori, metode, dan standar bersama-sama, biasanya dalam suatu campuran yang tidak dapat dipisahkan. Kant mendefinisikan sains normal sebagai fase-fase dalam disiplin ilmiah, di mana paradigma tertentu yang cukup disetujui oleh komunitas ilmiah mendominasi selama paradigma operasi tidak digantikan oleh paradigma lain secara revolusioner. Suatu disiplin ilmu memang berkembang secara linear dan kumulatif yang telah dikaitkan dengan keseluruhan perkembangan ilmiah. Tidak ada bagian dan tujuan sains norma yang memunculkan fenomena jenis baru. Sebaliknya, penelitian ilmiah normal diarahkan pada artikulasi fenomena dan teori yang sudah disediakan oleh paradigma. Banyak contoh paradigma ilmiah dapat ditemukan dan sejarah ilmu pengetahuan alam. Kembali ke contoh sebelumnya, kita dapat berbicara tentang paradigma konspekular, gelombang dan kuantum dalam fisika optik. Demikian juga sebagai contoh paradigma alternatif yang telah berhasil satu sama lain. Dalam waktu kita dapat mengutip mekanika Newton dan Einstein, kosmologi pneumatik. Sejauh mana kita dapat berbicara tentang paradigma dalam ilmu sosial, Kant mencatat bahwa paradigma adalah ciri khas ilmu-ilmu yang matang sebelum teori konspekuler cahaya diperkenalkan oleh Newton. Tindakan ada paradigma umum di antara para ilmuwan di sektor ini. Sebaliknya, berbagai sekolah dan subsekolah saling bertentangan dalam bersaing, masing-masing dengan teori dan sudut pandangnya sendiri. Yang kedua, 3 pertanyaan dasar. Setelah mendefinisikan dan membatasi konsep paradigma dan secara singkat membahas aplikasinya pada ilmu-ilmu sosial, sekarang kita akan meninggalkan medan licin dari paradigma teori sosiologi. Untuk landasan yang lebih kokoh, metodologi penelitian sosial akan membahas secara mendalam masalah epistemologi yang kompleks tentang berapa banyak dan kerangka filosofi mana yang memandu penelitian empiris dan ilmu sosial. Sebaliknya, kami akan membatasi diri pada sejarah review dengan mempelajari secara singkat perspektif fundamental yang telah diajukan dan diterima selama evolusi disiplin. Karena ini adalah buku tentang teknik penelitian sosial, tampaknya wajar dan tepat untuk memulai dengan mengangkat pertanyaan tentang paradigma dasar penelitian sosial. Dari mana prosedur operasi pertama muncul dan apa yang kemudian memandu pengembangan penelitian empiris. Memang seperti telah dikatakan, salah satu fungsi paradigma adalah menetapkan metode dan teknik penelitian yang diterima dalam suatu disiplin ilmu, seperti yang ditulis Hunges. Setiap alat atau prosedur penelitian tatanan erat dalam komitmen pada versi dunia tertentu dan cara mengetahui dunia yang dibuat oleh peneliti yang menggunakan untuk kuesioner skala sikap perilaku, ambil peran sebagai pengamat partisipan, pilih sampel cek, dan terlibat dalam konsekuensi dunia yang memungkinkan instrumen ini digunakan untuk tujuan yang dipahami. Dalam perspektif filosofi yang menghasilkan dan menyertai pertumbuhan penelitian sosial, dapatkah kita mengidentifikasi visi yang cukup umum, kohesif, dan bekerja untuk dicurikan sebagai paradigma? Pertanyaan epistemologi ini adalah pertanyaan hubungan antara siapa dan apa. Pertanyaan tentang metodologis ini adalah pertanyaan tentang bagaimana. Oleh karena itu, ia menganggap instrumen teknis dan proses kognitif.
sebab dan akibat, verifikasi empiris, penjelasan, dan lain-lain. Teknik observasi dan pengukuran, penggunaan variabel kuantitatif, bahkan untuk fenomena kualitatif, prosedur pengukuran yang diterapkan pada orientasi ideologis, kemampuan mental dan keadaan psikologis, atau pengukuran sikap, tes kecerdasan, dan lain-lain. Analisis matematika menggunakan statistik, model matematika, dan lain-lain. Proses intervensi proses induktif, di mana hipotesis mengenai hal yang tidak diketahui adalah dibentuk atas dasar apa yang diketahui, dan pengamatan khusus memunculkan hukum umum, penggunaan teori untuk memprediksi hasil ekstrapolasi dari sampel ke sejumlah populasi. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih, Pak.